Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga dalam rahmat dan inayah daripada Allah. Maka bagi umat baginda Nabi SAW untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita melalui juga Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Maka wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku di situ. Tapi di sini ditamsil oleh para arif billah, bukan beribadah, bukan hanya beribadah maksudnya. Beribadah di sini yang dimaksud adalah untuk ma'rifatullah, illa liya'rifun, untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kejadian daripada insan, maka dia tiupkan daripada ruhnya. Maka zat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Maka alam semesta ini termasuk dalam jubah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bako di dalam Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Alam semesta semuanya, wujud khayal-khayal itu adalah semua di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap ke kiri, ke kanan, atas, bawah, dimanapun hadapkan wajahnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka dimanapun, timur, barat, dihadapkan wajah, maka di situ adalah wajhullah. Memang keutamaannya banyak sekali dan memang wajib fardu ain. Maka mengenal Allah bukan mengenal daripada siapa-siapa, tapi untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah. Mulai daripada alam zohiriyah, kemudian alam batin. Karena Allah itu huwa zohiru huwal batin. Kitabnya itu ada rahasianya di dalam batin. Yaitu guru sejati, ada di diri. Rahasia Allah ada di diri. Maka firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam kolbu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Maka Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam hati kolbu-kolbu orang-orang yang diberi ilmu, dan hanya orang-orang durjana yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberi petunjuk kepada hati ini. Maka Al-Quran itulah mulia, berada pada kitab yang terpelihara, tidak tersentuh kecuali oleh orang-orang yang telah disucikan. Quran surat Al-Waqiah itu ayat 77 sampai 79. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, bacalah kitab yang kekal, Al-Quranul Qadim, yang berada di dalam diri kalian. Qalbul mu'minin baitullah, itulah baitullah yang hakiki, yang harusnya dibersihkan melalui zikir dan khalwat serta mujahadah. Agar apa? Tidak menjadi sarang syaitan dan iblis. Bila pikiran-pikiran iblis, bila hati kita bersih, pikiran itu terbuka lebar, jalan terbuka lebar. Karena zikir ini jalan menuju kepada Allah. Sholawat juga paling cepat. Maka dilakukan sadar Allah saat kapan saja dan di mana saja. Itulah solat yang dibatinkan Allah. Allah itu adalah al-batin, Allah itu adalah al-zahir. Az-zahir al-batin. Maka disinilah solat daim juga berlaku. Wudunya adalah wudu perbuatan, wudu yang tidak putus-putus. Maka kita di sini harus mutu qabla an tamut. Agar apa? Kesadaran ruh sifat Allah bangkit, Nur Muhammad, untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena ruh berasal daripada zat Allah yang maha suci. Ruh inilah tajalli, wujud daripada Allah yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zuhud yang secara umum diartikan berpaling kepada dunia, merupakan suatu
zuhud ini pengertiannya penting sekali dipahami. Bukan hanya zuhud itu bukan hanya kita tidak punya uang kemudian kita seperti orang miskin, tidak. Tapi ketika zuhud itu meskipun banyak daripada harta kebendaannya, tetapi hatinya tidak masuk kepada benda-benda itu, sesuatu ke dalam kolbunya, maka itu juga bisa dikatakan zuhud. Tapi ketika dia miskin sekalipun, tetapi harta dunia atau apapun sesuatu itu masuk ke dalam hatinya, maka itu bukan disebut zuhud. Ini apa caranya? Apa cara langkah-langkahnya? Satu saja. Langkah awal itu satu, adalah taubat. Artinya kembali. Taubat secara syariat adalah minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Tapi secara ma'rifat, secara hakikat, kembalikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka metode pembersihan tazkiyatun nafs itulah penting juga, karena Allah Maha Suci, kita ini yang kotor. Untuk membersihkan itu kita harus membersihkan tazkiyatun nafs. Jiwa-jiwa kita perlu dibersihkan. Melalui taubat inilah juga pembersihan daripada qalb. Karena taubat itu kembali daripada maksiat, kembali daripada jalan tersesat, kita kembali kepada jalan yang lurus. Taubatnya para sufi, taubatnya para arif billah, yaitu kembali kepada Allah. Artinya mengembalikan semua hak-hak Allah. Jiwa ini mati sebelum mati, jiwa ini tidak pernah ada. Jiwa ini harus dimatikan, harus didiamkan, sehingga jiwa ini menjadi nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka itulah Imam Al-Ghazali, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, orang-orang yang di makom-makom seperti ini adalah langkah-langkah awal untuk menuju daripada ma'rifatullah. Jika tidak melalui langkah-langkah ini, maka kita hanya wujud sangka-sangka saja. Mengenal Allah bukan hanya di teori, bukan hanya di kepemahaman, tapi betul-betul di praktek. Makanya hadirin mukar Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita langkah-langkah selanjutnya setelah taubat? Itu tadi tazkiyatun nafs. Setelah tazkiyatun nafs, maka mudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakanlah mukasyafah yang maknawiyah, bukan hanya mukasyafah yang khoyal, tapi kasyaf maknawiyah, sehingga dia tembus daripada segala sesuatu, daripada segala satir, daripada segala hijab, tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memandang sesuatu, tidak memandang alam semesta lagi di dalam pandangan batinnya. Dia sudah kasyaf maknawiyah. Artinya tidak ada segala sesuatu yang ada selain daripada Allah ta'ala, awal, akhir, zohir maupun batin. Kemudian setelah itu apa? Kita harus istiqomah. Kemudian setelah istiqomah, sabar, yang sesabar-sabar. Bagaimana tidak ada keluhan, tidak ada peratapan, tidak ada kegelisahan. Maka siapa yang sabar atas kesakitan-kesakitan, meninggalkan nafsu syahwat itu, meninggalkan itu, maka ia telah mengambil pokok utama-utama daripada ilmu ma'rifatullah. Maka sabar ini juga merupakan cabang-cabang daripada ilmu ma'rifatullah. Kalau orang tidak sabar, berarti belum pandang, belum bisa musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa setelah sabar? Itu tawakal. Bagaimana tawakal? Mewakilkan urusannya, berpegang, kekal hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya tawakal ilallah. Bagaimana dia berserah total kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Allah ta'ala mencukupi kebutuhan orang itu. Ini secara syariat. Masih ada orang, masih ada Allah, masih ada kita, masih ada Allah. Ini bicara syariat. Maka tawakal ini juga penting. Setelah tawakal apa? Berserah, ridho ketika apapun yang terjadi, terus menerus senang, terus menerus senang, apapun rela, ridho. Setiap kesulitan yang dihadapi, itu semua adalah nikmat baginya, bukan daripada kesusahan. Dia semua terima, baik yang baik menurut syariat, baik yang buruk menurut syariat, dia rela semua.
dia ridho terhadap af'alullah, dia ridho terhadap sifat-sifat Allah, maka dia ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho realitas semua yang diberikan oleh Allah taala, maka dia ridho. Maka inilah yang perlu kita betul-betul musyahadahkan. Setelah penyampaian itu, maka dibukakanlah tadi kasyaf maknawi, setelah itu barulah musyahadah. Karena kalau tidak ada perjalanan menuju makom-makom mukasyafah, itu tidak akan bisa tembus ke musyahadah. Tetapi kebanyakan kita ini terjebak di dalam mukasyafah khayali. Kita berputar-putar, baru datang khalwat sebentar, melihat bisikan, melihat cahaya, melihat mendengar bisikan, melihat kembaran, melihat ini dan itu dan sebagainya. Kalau orang-orang yang sudah di tahap fanaul fana dan ada seperti itu, kasab-kasab khoyali seperti itu, dia paham, dia tidak tergoda dengan itu, dan dia tidak mencari-cari apa itu. Karena semua apa yang dilihat di dalam perjalanan spiritual, baik dunia, baik di kenyataan maupun di dalam dia menutup mata perjalanan spiritual, itu semua adalah khayali. Siapa mau protes alam semesta ini aja khayali. Yang maknawiyahnya yang kita dicari, tembus. Tapi sebenarnya ketika melihat seperti itu, langsung tembus kasyaf ke maknawiyah, langsung ke hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Nur Muhammad, langsung Nur Muhammad tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat suatu kejadian-kejadian ganjil pada diri kita, pada perjalanan-perjalanan ruhani kita, pada suara-suara batinia kita, jangan pernah tidak menyadarkan, memfanakan kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kuncinya. Karena berbahaya sekali teman-teman, berbahaya sekali saudara-saudara, ketika kita mau ajal putus, ikut daripada yang di luar daripada diri, itu berbahaya. Sesat kita punya jalan, sesat kita punya jalan. Saya tidak menyesatkan orang, saya sendiri ini, pemahaman kita belum tentu benar di mata orang, dan pemahaman orang belum tentu benar di kita. Jadi sesat kita punya jalan. Karena kenapa? Kita mengikuti apa yang terlihat mata, apa yang terdengar telinga, apa yang terlintas di dalam hati. Sementara itu masih bisa diserupai oleh iblis. Masih bisa diserupai oleh iblis. Iblis itu apa? Di dalam pandangan makrifat, apa sih sebenarnya iblis itu? Iblis itu pikiran yang selalu membutakan jalan-jalan kita, yang selalu membelokkan jalan-jalan kita. Iblis itu apa? Hakikatnya lagi ke dalam apa? Sifat kebesaran Allah Ta'ala. Lalu siapa iblis sebenarnya? Sifat Allah, bos. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kebesaran. Kemudian di zaman azali, sebelum daripada Adam itu ada, sebelum malaikat ada, maka Nur Muhammad setelah itu yang diciptakan semua alam semesta dan segalanya itu iblis yang paling pertama makhluk yang dijadikan Allah sebelum malaikat. Sebenarnya, tapi itu dirahasiakan. Disitulah keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk iblis untuk menanggung daripada sifat-sifat Allah yang buruk semua. Ya, kelihatan syariat ya buruk perbuatan iblis. Tapi sekali lagi, hakikat ketunggalan, tidak ada perbuatan buruk dari Allah. Tidak ada Allah berbuat buruk, tidak ada. Jadi iblis sifat Allah, sifat kebesaran Allah, ditugaskan waktu itu masih izazil, ditugaskan untuk menanggung kenyataan wujud Allah yang kelihatannya menggoda, yang kelihatannya sifat-sifat Allah yang buruk-buruk itu kepada iblis, yang baik-baik kepada malaikat. Nah, disinilah fujuruha wa taqwa. Disinilah fujuruha yang iblis, malaikat wa taqwa. Maka malaikat juga adalah tajalli sifat-sifat Allah, sifat-sifat jamalullah,
Kalau iblis sifat-sifat daripada jalal, kebesaran, maka disinilah perlu kita perhatikan hadirin, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa iblis yang sebenarnya? Kalau bilang, kenapa kamu bisa bilang begitu? Yang perintahkan langsung itu adalah Allah Ta'ala. Iblis itu sifatnya Allah, sifat kebesarannya, sifat jalalnya, yang kelihatannya menurut kita itu buruk. Memang dalam pandangan syariat begitu, wajib itu. Tapi ini ketika kita ke dalam lagi sampai ke kedudukan ma'rifat, maka memang tiada lain, iblis itu tiada lain daripada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wujud sifatnya Allah, sifat kebesarannya. Jadi memang kayak itulah memang permainan, seperti itulah memang warna-warni daripada dunia. Kalau dunia ini putih saja, tidak warna-warni dunia, harus ada iblis, harus juga ada orang yang seperti ini, orang yang seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini. Harus juga dunia harus ada ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Memang seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang walinya, mengapa ya Allah engkau tidak jadikan semua ini dunia baik? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Seandainya semacam seperti itu, mending aku tidak ciptakan dunia saja, mending aku tidak ciptakan alam semesta. Karena kenapa? Dunia dan seluruh isinya kuciptakan memang seperti itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Kelihatannya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya hakikatnya tidak ada. Bukan berarti kita itu mau menjadi iblis, bukan berarti kita pasrah saja terus ikut iblis, tidak. Makanya itulah si jiwa ini, si manusia ini diperintahkan untuk menjadi khalifah, jangan menjadi iblis di bumi. Manusia si jiwa ini jangan menjadi iblis. Kapan kita menjadi iblis? Ketika nafsu ananiyah kita, ketika kita merasa melihat, ketika kita merasa mendengar, ketika kita merasa hidup, itu adalah iblis sebenarnya. Maka jangan jadi iblis. Kita diperintahkan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi insan. Sementara kita ini belum insan. Kita ini manusia yang berikhtiar, yang bertawakal untuk menjadi insan khalifatullah, menjadi Adam khalifatullah. Kalau kita mengaku anak cucu Adam, menjadi khalifah. Seperti yang saya bilang, Adam dengan Adam itu beda. Kalau Adam itu tiada, tapi kalau Adam itu khalifatullah. Alif Adam, kemudian Ain, itu kita yang Ain itu. Kita itu yang tiada, Adam. Nah, maka di dalam keadaan ini dimaujudkan, diadakan oleh Allah, harus kembali kepada tiada. Karena hakikat sesuatu yang diadakan itu pada dasarnya tidak ada. Bayangan itu memang ada, tapi hanya bersandar kepada wujud hakiki. Maka ini harus dileburkan, difanakan. Bukan alam semesta yang dipanak-panakkan, bukan tubuh kita yang dipanak-panakkan, bukan ruh kita dipanak-panakkan, tapi kitanya ini yang difanakkan, dileburkan. Kepada apa? Melebur kepada sampai naik ke zat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebur di situ. Bagaimana caranya untuk melebur kepada zat Allah? Pastinya melalui wujud Allah, yaitu sifatnya Nur Muhammad, yaitu hayat, urip, hidup. Harus melalui hidup, harus melalui si hidup, harus melalui hayat. Hayat itu siapa? Ahmad, Nur Muhammad batin. Inilah yang akan sampai, inilah yang membawa jiwa kita mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah kemudian lebur di situ, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Tiada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Kemudian Allah itu zat yang maha bersembunyi, menyatakan lagi dirinya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku telah wujud kepada wujudku sendiri, yaitu Muhammad Rasulullah. Jangan salah paham. Nur Muhammad Ahmad itulah wujudnya Allah. Ahmad ruh, Allah wujud kepada ruh semesta alam masuk di sini menjadi nyawa. Itu wujud Allah. Wujudnya Allah belum lagi kelihatan. Bagaimana cara untuk melihat wujud Allah? Lihatlah insan.
Lihatlah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kenyataannya, lihat kenyataannya. Bukan berarti ini Allah, bukan berarti sifat itu, ruh itu Allah, tapi tiada lain. Karena sifat tiada lain daripada zat. Seperti yang kita bilang itu tadi. Maka jangan pernah sama sekali menjadi iblis di dunia ini. Jangan juga menjadi hewan di dunia ini. Kita ini manusia yang jiwa itu harus dimatikan sebelum mati. Itu saja tugas kita, puncak spiritual, hakikat spiritual, puncak di mana-mana itu untuk mati. Untuk mati, sehingga apa? Yang hidup hanya Allah. Ketika sudah mati, diam, tenang, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi khawatir dan rasa takut apapun, maka itulah kehidupan yang sempurna, yaitu mati di dalam kehidupan. Sehingga apa? Bisa hidup di dalam kematian. Jadi itulah tujuan untuk menjadi khalifah, pengganti Allah, menggantikan sifat-sifat Allah, menyatakan sifat-sifat Allah. Sebenarnya secara hakikat semua insan itu adalah khalifah. Semuanya adalah wakil-wakil Allah. Baik itu wakil-wakilnya yang menurut kita perbuatannya buruk atau perbuatan baik, itu semua sifat-sifat, itu semua adalah wakil-wakil Allah secara hakikat. Tapi yang dimaksud di sini syariatnya, ini diutus untuk bagaimana menjadi khalifatullah, menyatakan asma-asmanya yang baik-baik, sifat-sifat Allah yang baik. Meskipun kita tahu sifat-sifat Allah bukan hanya 20, tetapi tidak terbatas, unlimited. Artinya apa? Semua sifat-sifat di alam semesta itu adalah sifat Allah. Baik itu kelihatannya ini A, B, C, D, E. Ini di batin, tauhidus sifat. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita keliru di dalam tauhid. Jangan sampai kita salah di dalam akidah. Ya, monggo silahkan, ikut tidak ikut silahkan. Maka secara ma'rifatullah, la maujud bihaqqi illallah, itu ma'rifat. Namun memang perlu belajar akidah 50 aqaid seperti yang kita bilang untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bilang di syariat iblis itu sifat Allah, iblis itu juga Allah taala yang perintah, itu jangan diucap-ucap begitu. Tapi di dalam ma'rifat memang sejatinya nang kaya itu, sejatinya seperti itu. Memang kebenarannya seperti itu. Jadi siapa raja iblis? Siapakah maharaja iblis sesungguhnya? Siapa yang gerakkan iblis? Ini dalam pandangan ma'rifat loh ya. Ini makom penelanjangan. Siapa? Apakah bisa bergerak dengan sendirinya? Tahu nggak apa iblis itu? Sudah dijelaskan tadi, itu sifat kebesaran. Karena dulu sebelum ditajallikan di belakang panggung istilahnya, ini cerita di belakang panggung, dikasih kamu aktormu ini, ku kasih kamu sifat-sifat burukku semua. Ini ibarat syariat saja. Sebenarnya Allah tidak punya sifat buruk. Ini dalam pandangan syariat. Semua yang jelek-jelek menurut pandangan syariat, menurut pandangan manusia, menggoda, menghasut, mencaci, memaki, itu kamu terima. Betapa taatnya. Ini di dalam ma'rifat loh ya. Sebelum ada malaikat, sebelum ada siapa-siapa di situ. Itu rahasia. Ini rahasianya iblis sebenarnya, Azazil. Maka begitu. Cuma di situ diceritakan ketika panggungnya 1, 2, 3 action, teng, oh iblis datang menggoda dan sebagainya, pura-pura tidak ma'rifat. Itu ada hikmahnya juga begitu itu. Itu ada hikmahnya begitu itu. Ada juga hikmahnya supaya kita itu fokus untuk tidak menjadi iblis. Meskipun Allah Ta'ala juga itu yang sutradaranya, meskipun Allah Ta'ala juga permainan panggung sandiwara itu, sebenarnya Allah Ta'ala juga yang bermain dengan dirinya sendiri gitu loh.
Makanya kita diadakan wujud sangka-sangka ini, yang diadakan ini, kita ini puncak-puncaknya itu belajar mati sebenarnya. Belajar mati secara maknawi, bukan mati hissi. Jangan sampai pulang dari sini, mak bagaimana caranya pak bagaimana caranya ini, saya harus mati ini. Bukan begitu itu. Mati maknawi, diam sediam-diamnya, sadar sesadar-sadarnya. Makanya setelah kasyaf maknawiyah, terbuka kepahaman hijab itu, musyahadahkan secara terus menerus, pandang memandang. Yang memandang, yang dipandang itu tunggal. Kalau ada masih pandangan makhluk, masih ada pandangan alam, masih ada pandangan langit, bumi, malaikat dan sebagainya, itu pandangan yang keliru. Itu pandangan yang musyrik, syirik, khofi bil khofi. Itu pandangan yang palukka. Palukka itu jangan jadi palukka. Palukka itu pencuri. Jangan lagi jadi palukka. Jangan. Palukka bembe, palukka capi atau apa. Jangan jadi palukka, jangan jadi pencuri gitu. Palukka jangan sampai palukka ini dimasukkan di penjaranya Allah Ta'ala. Jangan jadi palukka. Aib yang paling terbesar di muka bumi ini secara syariat saja itu palukka. Itu pencuri loh. Orang kalau misalnya ini perumpamaan, misal baku pukul di jalan, masuk penjara, itu tidak malu. Tapi coba palukka, coba dia palukka, nah dia pencuri, itu malunya sampai 7 turunan. Itu anaknya sampai anaknya dicerita, sampai cucunya dicerita. Itu dulu kakeknya itu pernah mencuri ini, pernah mencuri balok, pernah mencuri ini misal. Bapaknya itu pernah begini. Anaknya, cucunya juga sekarang ini palukka. Nah, ini nalukaki Allah. Kenapa kita lukai Allah? Lukai sifat-sifatnya Allah. Jangan jadi pencuri. Nah, itu loh. Jadi ada hikmahnya semua. Jangan jadi iblis, jangan jadi setan, jangan jadi apa-apa selain daripada insan. Si manusia ini kalau tidak tercapai targetnya, kalau bukan dia iblis, dia patung, dia hewan, itu saja setan. Jadi bagaimana kita ini kembali mati saja. Ketika sudah mati, otomatis itu insan kamil. Itu target kita tuh untuk jadi insan. Itu targetnya, bukan kita menjadi insan, kita melebur. Kemudian insan itulah yang ada gitu, yang bergerak insan, yang kemana-mana insan, yang semua rahasianya Allah sudah. Sadarnya itu kepada insan sudah. Insan yang sadar, insan yang menyembah, insan yang berwudu, insan yang mandi, insan yang berkata-kata, insan yang melihat. Insan itu Nur Muhammad, itu sifat Allah, tiada lain, la ghairi. Allah Ta'ala sendiri pada hakikatnya. Paham tidak? Lain namun tiada lain. Begitu, mungkin seperti itu. Jadi jangan jadi iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.